warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini masih Allah berikan waktu dan kesempatan buat kita melaksanakan ibadah puasa di tahun yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat bacaan salawat itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan yang tiada pertolongan nantinya terkecuali pertolongan Allah dan pertolongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang hari ini melakukan ibadah puasa, selamat kita yaitu beribadah puasa, dan selamat pula kita nanti sampai berbuka puasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita dalam waktu yang singkat dan pendek ini ada 6 macam yang bisa menghapus pahala ibadah seseorang. Seseorang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, rajin umroh dan haji, tapi apabila ada yang 6 macam ini dalam dirinya, maka hapuslah pahala ibadahnya bagaikan debu di atas batu dikala itu turun hujan, yang debunya itu pergi, batunya pun bersih, seolah-olah dia tidak akan ada mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pendengar yang berbahagia tidaklah nanti termasuk dalam 6 yang membatalkan amal kita itu. Bunyi hadis itu, sittatun ahyatuh bitul akmal. Ada 6 macam yang bisa menghapus amal ibadah seseorang. Di antara yang 6 itu, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang manusia yang senang, gembira, suka, bangga mencari kesalahan orang lain. Padahal kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Yang perlu kita adalah mengkoreksi diri kita yang banyak kesalahan di atas dunia yang kita lakukan. Yang mana setiap cucu Adam itu adalah bersalah. Yang sebaik-baik bersalah itu adalah orang yang mau minta taubat seraya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang maksum, yang terpelihara, terjaga, terlindungi dari dosa. Maka Nabi itu mengucapkan dalam setiap hari 24 jam lamanya, dari subuh sampai datang subuh lagi. Ada yang mengatakan dalam suatu hadis itu 100 kali mengucapkan istighfar itu. Dalam suatu hadis lagi dikatakan adalah 70 kali itu dalam sehari semalam. Dibandingkan dengan kita manusia yang penuh noda dan dosa, dibandingkan kita manusia yang penuh kesalahan, dibandingkan kita manusia yang penuh kehilapan dan kekurangan, dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhlah tidak seberapa yang kita lakukan. Hanya sedikit yang kita lakukan minta ampun dan mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang bisa menghapus amal ibadah kita itu adalah waqaswatul qalbi, keras hati yang tidak mau menerima suatu kebenaran. Ada orang diajak untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah sholat, dia malah berkata belum datang hidayah, belum datang petunjuk. Apalagi yang tidak ada hidayahnya, apalagi tidak ada panggilannya. Setiap hari 5 kali dikumandangkan dari masjid dan musola untuk memanggil kita, untuk menyeru kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala umur kita sudah 40, sudah mendekati yang namanya maut,
tapi kita masih itu lalai alias yang disebut dengan keras hati, akan merugilah kita nantinya. Tiada arti penyesalan adalah belakangan selalu datang ke hadapan kita bersama. Pemeriksa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan tausiah ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang bisa menghapuskan amal kita itu ialah hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta dunia, takut akan mati. Saking cintanya dia di dunia, dia beranggapan bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak akan dia tinggalkan. Padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia. Boleh-boleh saja kita cinta dan cinta lagi kepada dunia. Sebagaimana dalam surah At-Takasur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah, berindah-indahlah, bersenang-senanglah, berlapang-lapanglah, berbahagialah, buatlah semaumu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, hatta tumul makobir, sampai masuk kita ke liang kubur. Sebelum kita masuk ke liang kubur masih bisa banyak yang kita lakukan, bisa yang itu yang kita kerjakan. Tapi dikala kita sudah masuk ke dalam kubur, segalanya tidak akan berarti, segalanya tidak akan berguna buat kita lagi. Yang akan menolong kita adalah sedekah, infak yang kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Bapak-bapak sidang jamaah, pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah yang membatalkan amal kebaikan kita itu wakilul haya, sedikit malu. Padahal dikala itu kita tanamkan dalam diri kita budaya malu. Kita umur 40, umur 50 tidak sholat, umur 60 tidak tutup aurat, umur 30 tidak puasa, maka penyesalanlah yang datang kepada kita. Dikala itu kita malu kita membuka aurat. Yang kita takuti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah pendengar di mana saja berada, dimanapun kita berada, Allah itu melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini dalam keyakinan kita dan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah ada, kita dipantau oleh malaikat yang bernama Raqib dan Atid itu, yang selalu menyertai kita kemanapun kita berada, yang mana Raqib dan Atid itu selalu menghadiri bersama kita. Bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dunia, memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain, memfitnah orang lain, yaitu mencaci orang lain, itu tidaklah yaitu dianjurkan dalam agama kita. Yang dianjurkan itu dalam agama kita, jalin hubunganlah sesama, saling nasihat menasihatilah, tunjukilah saudara kita, berikan arahan, berikan bimbingan kepada orang itu yang melakukan kesalahan. Yang kelima, tulul amal. Apa itu tulul amal? Adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan dengan cita-cita itu adalah berbeda. Kalau kita bercita-cita diawali dengan usaha dan niat kita, tapi kalau angan-angan hanya kita berandai-andai, seandainya, inilah yang keluar dari bibir kita. Dikala kita orang berandai-andai, orang yang sering menghayal, maka dia akan sering itu senyum sendiri. Dikala kita senyum sendiri, itu sangatlah berbahaya. Nanti akan ditakuti oleh saudara kita, akan ditakuti oleh teman kita, dianggap kita sudah tidak waras alias kita sudah gila. Yang terakhir buat kita semua adalah penganiayaan yang tiada henti-hentinya. Penganiayaan terhadap diri, penganiayaan terhadap orang lain, yang mana penganiayaan terhadap diri adalah dikala
kita sudah beribadah disuruh kepada Allah, tapi kita berkata nantilah, nantilah, nantilah. Itulah 6 yang bisa membatalkan amal ibadah kita, amal puasa kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan pendek ini berfaedah buat kita, buat renungan kehidupan kita mencapai malaikat maut mencabut nyawa kita masing-masing. Selamat kita berpuasa dan selamat berbuka nantinya, dan kita dirahmati dan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.